Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqnah Badalah. Di video kali ini nanti kita akan bahas materi matematika kelas 10 di semester 1, yaitu tentang pertidaksamaan irasional ya. Namun sebelum masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe-nya. Lalu video ini bisa di-share ke teman-teman kalian untuk mempermudah proses pembelajaran yang masih berlangsung secara daring. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Irasional itu biasa disebut juga bentuk akar ya. Jadi kita akan menentukan atau menyelesaikan suatu bentuk pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Jadi kita nanti akan menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan irasional. Nah, caranya sama saja seperti pertidaksamaan sebelumnya. Ada pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan rasional, dan yang lain-lain ya. Caranya hampir sama. Kita nanti menggunakan bantuan garis bilangan dan nanti kita akan simpulkan juga. Nah, di pertidaksamaan rasional kemarin ada syaratnya ya. Kalau di pertidaksamaan rasional, syaratnya yang di bawah atau yang penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, di irasional nanti juga ada syaratnya, namun syaratnya akan sedikit berbeda, yaitu yang di dalam akar ini nilainya harus paling kecil 0. Jadi minimal atau paling kecilnya itu 0. Jadi atau gampangannya kita bisa nyebutnya itu lebih dari sama dengan 0. Jadi yang di dalam akar harus bernilai lebih dari sama dengan 0, yaitu minimal 0. Kenapa? Karena kalau nanti yang di dalam akar ini nilainya negatif, maka akan terbentuk bilangan imajiner. Kalian belum mendapatkan materi bilangan imajiner di SMA ya. Mungkin kalau besok kalian masuk ke pendidikan matematika atau matematika murni atau jenjang perguruan tinggi yang lain, di jurusan yang lain, itu kalian akan pelajari tentang bilangan imajiner. Namanya aja imajiner, tidak ada nanti imajinasi. Oke, kita coba ya, nanti akan kita bahas satu persatu bentuk soalnya. Oke, kita masuk ke bentuk pertidaksamaan irasional. Jadi saya tulis dulu pertidaksamaan irasional. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional tadi ini apa? Bentuk akar. Jadi ada akarnya. Nah, lalu ada syarat ya. Jadi bentuk akar itu ternyata ada syaratnya, sama seperti pertidaksamaan rasional kemarin ada syaratnya. Pertidaksamaan irasional juga ada syaratnya. Namun sebelum masuk ke syaratnya, mungkin saya tuliskan dulu bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu nanti jadinya seperti ini. Jadi misalkan ada akar f(x) itu bisa lebih dari akar gx. Bisa juga nanti tandanya ini diganti kurang dari sama dengan, atau kurang dari aja, atau lebih dari saja, gitu ya. Jadi tandanya nanti ada 4, seperti pertidaksamaan pada umumnya, ada 4 ini nanti. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya, apa saja syaratnya, akan kita bahas setelah ini ya. Yang pertama kita masuk ke syaratnya dulu mungkin ya. Jadi kita masuk ke syaratnya dulu. Syaratnya apa? Yang di dalam akar, misalnya saya punya akar fx, maka yang di dalam akar ini, fx-nya ini harus lebih dari sama dengan 0, atau paling kecil 0. Paling kecil 0. Kenapa? Karena kalau nanti muncul bilangan negatif, maka akarnya itu akar negatif. Padahal akar negatif itu akan membentuk bilangan imajiner, bilangan yang tidak ada, aslinya tidak ada, dan nggak kalian pelajari juga di SMA ya. Mungkin akan kalian pelajari besok di perguruan tinggi. Itu syaratnya bahwa semua angka atau semua bentuk persamaan yang ada di dalam akar, atau semua nilai yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0, atau paling kecil 0. Itu syaratnya. Nah, cara menyelesaikannya atau cara mencari HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu dengan hampir sama dengan pertidaksamaan nilai mutlak ataupun persamaan nilai mutlak, yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi caranya adalah mengkuadratkan kedua ruas. Oke, jadi setelah kalian menentukan syaratnya, lalu kalian mengkuadratkan kedua ruas, nanti tinggal kita gambar di garis bilangan lalu kita simpulkan. Oke, kita coba masuk ke contoh ya. Contoh, saya punya akar x plus 1 lebih dari 2. Maka di sini nanti berlaku syarat. Nah, syaratnya ini adalah syarat numerus ya, syarat bilangannya. Numerus, yaitu x plus 1 atau yang di dalam akar harus lebih dari 0, atau x lebih dari sama dengan min 1. Ini syarat yang pertama. Oke, karena cuma satu yang ada akarnya ya, karena yang menjadi syarat itu yang ada akarnya aja. Ini kan tidak ada akarnya, berarti tidak usah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kuadrat kedua ruas. Berarti x plus 1 lebih dari 2 ini kita kuadratkan semua. Yang ini itu nanti jadinya x plus 1 dikuadratkan, yang sini jadi 2 kuadrat. Ini kalau misalkan kita mengkuadratkan akar x plus 1 dikuadratkan, itu sama aja akarnya itu hilang langsung ya. Gampangnya itu akarnya hilang. Jadi tinggal x plus 1 lebih dari 4, atau x lebih dari 4 min 1.
atau X lebih dari 3. Cara ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya, kenapa bisa satunya pindah jadi min, itu sudah saya bahas, silahkan ditonton lagi. Jadi kesimpulannya adalah X-nya itu lebih dari 3. Jadi kita punya dua kesimpulan, yaitu yang pertama tadi ada pernyataan X lebih dari min 1, yang kedua adalah X lebih dari 3. Lalu kita simpulkan dalam garis bilangan. Kita simpulkan, jadi kita gambar garis bilangannya, ada angka min 1 dan 3. Karena di sini ada sama dengannya semua, maka penuh ya, penuh semua ini. Oke. Kalau sudah X lebih dari, ingat lebih dari itu ke kanan, berarti lebih dari itu kita ke kanan sana. Di sini juga sama, X lebih dari 3, berarti juga ke kanan. Nah, di sini akan kita simpulkan, ini akan ada dua garis yang bertumbukan, di sini cuma satu ya. Nah, ini kan ada 3 area nih, 1, 2, 3. Nah, area yang paling banyak tumbukan garisnya itulah yang menjadi penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya ada di sini, ada di sebelah kanan 3. Nah, jadi daerah penyelesaiannya kalau kita simpulkan jadinya adalah HP-nya itu adalah X lebih dari 3. Atau kalau ditulis dalam bentuk kurung murawal, X di mana X-nya itu lebih dari 3, X-nya anggota bilangan real. Seperti itu ya. Itu contoh yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Jadi untuk soalnya saja mungkin yang akan saya berbeda. Jadi nanti gini ya, di dalam akar ini nanti bentuknya bermacam-macam ya. Jadi nggak cuma persamaan linear, bisa juga nanti di dalam akar sini itu bentuknya kuadrat, bisa juga pangkat 3 dan seterusnya. Bahkan bentuknya bisa suatu bilangan rasional juga bisa, persamaan rasional itu juga bisa. Jadi bermacam. Tapi nanti tetap caranya sama, yaitu kalian perlu mencari syarat numerusnya, yaitu di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Lalu caranya sama, yaitu menghilangkan akar dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Ini contoh yang kedua. Contoh lagi, misalkan saya ambilkan soal aja. Misalkan saya punya akar 3 min X kurang dari akar 2x plus 1. Nah, keduanya ada akarnya ya. Kalau keduanya ada akarnya berarti syaratnya ada 2. Jadi syaratnya ada 2, yaitu yang pertama 3 min X lebih dari 0 ya. Berarti ini nanti 3-nya pindah ke sana jadi min 3 gitu ya. Lalu ini min X min 3 semua ruas dikalikan dengan min 1. Kalau dikalikan dengan min maka tandanya berubah ya, berubah arah. Nah, jadinya seperti ini. Lalu syarat yang kedua yaitu adalah 2x plus 1 lebih dari sama dengan 0 atau 2x lebih dari min 1, berarti x lebih dari min 1 setengah. Berarti sudah ada dua syarat, yang pertama dan ini yang kedua. Lalu yang cara selanjutnya adalah mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ini mengkuadratkan kedua ruas. Mengkuadratkan dua ruas berarti yang di sini nanti dikuadratkan, yang ini juga dikuadratkan. Gampangannya gini loh, gampangannya di eksponensial atau di bilangan berpangkat itu kan kalau misalnya ada akar A dikuadratkan, itu kan akar A dikali akar A, maka hasilnya adalah A. Ini juga sama, kalau ini dikuadratkan maka nanti kan jadinya akar 3 min X itu kalau dikuadratkan itu kan jadinya 3 min X. Kalau yang akar 2x plus 1 dikuadratkan itu jadinya 2x plus 1. Berarti dari 2 ini kan tinggal kita simpulkan, berarti 3 min X kurang dari 2x plus 1 gitu ya kan. Kalau dikuadratkan 2 ruas tinggal ini. Lalu kita kita satukan yang ada X nya dan yang nggak ada X nya kita satukan, berarti 2x nya pindah ke sini jadi min X min 2x kurang dari 3 nya pindah ke sana jadi 1 min 3. Berarti ini min 3x, 1 min 3 itu min 2. Dikalikan semua dengan min 1 ya. Kenapa? Biar minnya semua hilang. Maka jadinya 3x, ingat tandanya berubah jadi ke sana 2. Berarti x lebih dari berapa? 2 per 3. Saya tulis di sini ya. Jadi bentuknya itu 3x lebih dari 2, lalu x-nya itu berarti lebih dari 2 per 3. Ini pertidaksamaan yang selanjutnya. Nah, kalau sudah tinggal kalian nanti gambar aja di garis bilangannya. Jadi saya tulis di sampingnya sini ya. Garis bilangannya ada berapa nanti bilangannya? Ada yang pertama ini 3 min setengah lalu 2 per 3. Berarti ini min setengah. Terus yang di sini itu berarti 2 per 3. Dan yang di sini adalah 3. Lalu ingat lingkaran penuh atau bolongnya tergantung. Kalau misalkan tandanya ada sama dengannya itu berarti dia penuh. Kalau nggak ada berarti ini ya. Ini nggak ada ya, ini ya. Berarti bolong. Yang 2 per 3 ini bolong. Ini. Berarti yang ini penuh. Ini penuh. Oke, ini kurang dari berarti ke kiri ya. Yang 3 ini berarti ke kiri sana. Lalu min setengahnya ke kanan, berarti ke sana. Satu lagi 2 per 3 nya lebih dari, berarti ke kanan. Nah,
Mana tumpuan garis yang paling banyak? Yang di sini ya. Kan ini ruangnya ada 1, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Berarti tumpuannya yang paling banyak di sini ya. Antara 2/3 dan 3, berarti ada di ruang 3. Sini aja. Yang sini enggak ya, karena cuma 2 garisnya. Nah, oke, berarti kita simpulkan HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya itu berkisar dari lebih dari 2/3 kurang dari sama dengan 3. Ingat nggak ada sama dengannya karena bolong. Lalu X anggota bilangan real. Gitu ya. Itu contoh yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya saja. Jadi saya ambilkan dari buku juga. Ini bentuknya mungkin salah satunya aja ada kuadratnya, namun bentuknya persamaan linear. Jadi saya punya bentuk seperti ini contoh. Akar 3x plus 1 lebih dari x min 3. Ya, seperti ini. Syaratnya tetap sama ya, syaratnya yang hanya ada akarnya saja, berarti 3x plus 1 lebih dari 0 atau 3x lebih dari min 1 atau x lebih dari min 1/3. Ini syaratnya pertama. Terus yang kedua itu dengan cara kuadrat kedua ruas ya, kita kuadratkan dua ruas. Yang ini jadinya berapa kalau dikuadratkan? Akar 3x plus 1 kuadrat lebih dari x min 3 kuadrat. Yang ini jadinya 3x plus 1 ya, lebih dari x kuadrat min 6x plus 9. Nah, kenapa bisa x kuadrat min 6x plus 9 sudah saya bahas di bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi bentuknya ini. Nah, oke, kalau sudah mungkin kita akan coba satukan, atau ini kan muncul bentuk kuadrat, yang ini bentuk linear. Kalau muncul bentuk kuadrat itu kan biasanya salah satu ruas harus sama dengan 0 ya. Biar apa? Biar bisa difaktorkan. Berarti kita pindah-pindah saja. Misalkan min x kuadrat min 6x kita pindah ke sana semua, jadinya 3x plus 1 dikurangi x kuadrat min 6x plus 9, berarti 3x plus 1 min x kuadrat plus 6x min 9 lebih dari 0. Ini jadinya berapa nih? Min x kuadrat plus 3x sama 6x jadinya 9x, 1 min 9 jadinya min 8 lebih dari 0. Kita teruskan di atas saja ya. Oke, di sini min x kuadrat plus 9x min 8 lebih dari 0. Nah, ini semua ruas dikalikan dengan min 1. Kenapa? Karena saya pengen x kuadratnya ini koefisiennya itu positif. Jadi biar positif, biar apa? Biar faktorannya itu enak. Jadi kalau dikalikan min 1 semua ketemunya x kuadrat min 9x plus 8, tandanya berubah jadi ke sana. Oke, jadi tadi ini dikalikan min 1 semua ya. Ketika sudah dikalikan min 1 semua, maka tandanya nanti berubah ya. Jangan lupa berubah, lalu ditulis x kuadrat min 9x 8 kurang dari 0. Lalu setelah itu kita faktorkan ya. Cara faktorkannya ini x kuadrat, berarti sini x, lalu cari faktor dari 8 yang bisa menghasilkan angka 9, yaitu 1 dan 8 ya. Kalau dijumlahkan 9. Pasti di sini 1, sini 8. Tanda min pindah ke angka yang paling besar. Belakang ini mintanya plus. Belakang ini mintanya plus ya. Berarti kalau dia belakang ini mintanya plus, maka biar jadi plus ini harus apa? Harus min juga. Jadi x min 1 kurang dari 0. Ingat ya, ingat kalau bentuk pertidaksamaan kuadrat tandanya kurang dari, penyelesaiannya kan udah saya ajarkan pakai cara cepat ya. Pakai cara cepat itu kan udah pernah saya ajarkan. Jadi ketika kalian menemui bentuk seperti ini, berarti nanti penyelesaiannya itu gampang. Yaitu kalau kurang dari itu nanti x lebih dari yang kecil kurang dari yang besar. Kecil sama besar ini faktornya. Nah, faktornya yang kecil berapa, yang besar berapa? Dilihat dari sini, x min 1 sama x min 8. Berarti kalau misalkan kita nyari pembuat nolnya dari dua ini, berarti kan pembuat nolnya kan x min 1 sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Yang satunya x min 8 sama dengan 0 atau x sama dengan 8. Ini faktornya nih, yaitu 1 dan 8. Berarti yang kecil 1, yang besar 8. Saya teruskan di sini ya. Saya teruskan di sini nih. Oke, kita ke sini nih. Nah, oke. Berarti yang kecil 1 dan yang besar 8. Berarti kesimpulannya itu x-nya lebih dari 1 kurang dari 8. Ini kesimpulannya ya. Nah, ini bentuk interval yang kedua. Yang pertama tadi dapat dari syarat sini, yang kedua ini. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal gambarkan di garis bilangan ya. Nah, jadi kalau pakai cara yang ini tadi ya, yang langsung yang dulu pernah saya jelaskan di materi pertidaksamaan kuadrat atau persamaan kuadrat, itu lebih enak, kalian nggak usah gambar-gambar lagi, jadi gambarnya cukup pas kesimpulan aja. Oke, yang pertama x lebih dari min 1/3, berarti min 1/3, lalu ada juga 1, ada juga 8.
Oke, tandanya semua ada sama dengannya berarti penuh semua. Semua penuh. Oke, kalau semua penuh berarti kita tinggal cari arahnya. X lebih dari, ini lebih dari, sama dengan min sepertiga berarti ke kanan. Yang ini, ingat ini interval apa namanya? Interval antara, di antara. Sudah pernah saya bahas di materi interval bilangan, silahkan cek videonya. Jadi kalau interval antara itu otomatis dia itu bentuknya kotak seperti ini ya, antara 1 dan 8. Oke, jadi daerah penyelesaiannya jelas ya, yang tumpuan garisnya paling banyak ada di sini. Yaitu antara 1 dan 8. Jadi kesimpulannya HP itu X, di mana X-nya itu bernilai dari lebih dari sama dengan 1 kurang dari 8. Gitu ya. Dimana X-nya anggota bilangan real. Tuh. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Misalkan kalau di dalam akarnya itu bentuknya kan tadi kuadrat udah, tadi linear udah, kalau nggak ada akarnya sudah, kalau nanti menemukan bentuk kuadrat sama saja. Jadi kalau misalkan nanti bentuknya di akar itu, di dalamnya itu bentuk kuadrat, maka yang kalian cari cukup syarat yang ada di dalamnya. Jadi misalkan nanti salah satunya itu, misalkan bentuknya nanti contoh ya. Contoh misalkan akar AX kuadrat plus BX plus C, maka syaratnya nanti tetap sama yaitu AX kuadrat plus BX plus C ini harus lebih dari 0. Dan nanti menentukan lebih dari 0 itu kan udah saya ajarin cara cepatnya, nggak perlu pakai garis bilangan ya. Kalau dia tandanya lebih dari, maka bentuk penyelesaiannya X lebih dari yang besar atau X kurang dari yang kecil. Gini ya. Jadi ini atau, maaf. Jadi X lebih dari yang besar dan X lebih atau X kurang dari yang kecil. Besar kecilnya itu faktornya gitu ya. Tapi nanti kalau kalian misalkan menjumpai bentuknya yang di dalamnya ini bentuk apa namanya rasional atau bilangan pecahan, bentuknya seperti ini. Nah, gimana caranya? Sama aja ya. Jadi nanti caranya sama. Yang penting nanti kita harus tahu dulu bahwa persamaan rasional itu syaratnya yang di bawah tidak boleh sama dengan 0. Contoh, kita masuk langsung ke contoh pakai angka ya. Saya ambilkan dari buku aja, yaitu ada akar 2x min 2 dibagi x min 3 itu ternyata kurang dari 1, kurang dari 2. Oke, jadi kita cari syaratnya dulu dari yang ada akarnya ini. Berarti syaratnya di sini jelas ya, bahwa yang di dalam akar yaitu 2x min 2 dibagi x min 3 harus lebih dari sama dengan 0. Harus lebih dari sama dengan 0. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal nyari ya syaratnya ini ya. Ini kan bentuk pertidaksamaan rasional ya. Kalau kalian menentukan bentuk pertidaksamaan rasional kan gimana? Cari pembuat CPN-nya loh, cari pembuat nolnya ya. Jadi nanti di sini itu ada dua pembuat nol, yaitu yang di atas dan yang di bawah. Lalu di sini juga ada syarat. Berarti syaratnya apa ini? Ini kan bilangan rasional. Ini ada syaratnya lagi nih. Syaratnya apa? X min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 3. Haram, 3. Nggak boleh 3 ini ya. Oke, kalau sudah berarti kita cari CPN-nya. Ini sama ya, seperti pertidaksamaan rasional biasa. Cari CPN-nya. CPN-nya ada 2 karena bentuknya linear, berarti langsung aja. CPN yang atas berarti 2x min 2 sama dengan 0 atau 2x sama dengan 2, berarti X sama dengan 1. Nah, CPN yang bawah tinggal ambil dari sini, diganti sama dengan, jadi X sama dengan 3. Berarti ada 2 ya CPN-nya, yaitu 1 dan 3. Oke, kalau sudah di sini nanti kita kan ngecek ya kemarin kalau misalkan kita menyelesaikan bentuk pertidaksamaan rasional. Oke, jadi kalau misalkan udah tahu CPN-nya 1 dan 3, kita gambar di garis bilangan langsung ya. Jadi kita nanti akan menentukan mana sih daerah penyelesaiannya dengan garis bilangan ini. CPN yang kita pakai 1 dan 3 ya, karena tadi udah diketahui 1 dan 3. Ingat, kalau tandanya di sini ada sama dengannya, maka kemungkinan besar di sini nanti ada lingkarannya penuh semua kecuali syaratnya nih. 3 ini sebagai syarat, jadi nggak boleh penuh. Berarti ini bolong lingkarannya. Ini yang penuh. Nah, ini ya. Jadi yang penuh yang ini. Ini penuh. Jadi pokoknya kalau misalnya tandanya di sini ada sama dengannya, ada kemungkinan dia nanti jadinya seperti ini. Ada yang penuh 1, ada yang bolong 1. Tapi kalau di sini nggak ada sama dengannya, bisa bolong semua. Ya, ingat ya, itu ya sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Oke, kita cek ada 3 ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Akan kita cek daerah penyelesaian yang mana. Yang dicari adalah yang lebih dari 0 atau yang positif dari yang plus. Yang dicari ada yang plus ini ya. Maka kita akan coba cari dengan cara ngecek di tengah-tengah sini. Atau enggak, kalian cek pakai angka yang paling mudah yaitu 0. 0 itu ada di sini ya. Ada di sebelah kiri 1. 0 kita masukkan ke sini.
Jadi 0 kita masukkan ke 2x min 2 dibagi x min 3. Berarti 2 kali 0 min 2 dibagi 0 min 3. Ini ketemunya 0 min 2, ketemunya min 2, 0 min 3, ketemunya min 3. Ketemunya adalah plus ya. Positif semua. Jadi ketika dimasukin 0 ini positif. Jadi kalau sini positif, sini negatif, sini positif. Berarti daerah penyelesaiannya ada di mana? Dari sini ya. Kirinya 1 dan kanannya 3. Atau daerah penyelesaiannya berarti yang pertama x kurang dari 1 pakai sama dengan, atau x lebih dari, nggak pakai sama dengan ya, lebih dari 3. Ini penyelesaian yang pertama. Oke. Jadi ternyata kalau di situ nanti memuat bentuk rasional agak sedikit ribet ya, karena ini yang pertama. Kita udah nemu bahwa x kurang dari 1 atau x lebih dari 3. Ini baru membahas masalah syarat numerusnya dulu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke cara yang selanjutnya, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ini dikuadratkan. Kita kuadratkan jadinya, yang akarnya tetap ya. Akarnya tinggal dihilangin aja. Oke, jadi langsung saya tulis ini kurang dari 4. Nah, kalau sudah, ini nanti tinggal kalian operasikan seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian pengen menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaiannya, ini harus dipindah dulu nih 4 yang sini nih. Jadi kita harus salah satu ruas itu harus sama dengan 0, baru kita nanti bisa teruskan untuk mencari syarat dari yang lain-lain. Jadi ini nanti jadinya adalah 2x min 2, x min 3 kurang dari 4, kurang dari 0. Nah, ini nanti tinggal disamain penyebutnya ya. Ini samain penyebutnya, saya teruskan di atas ini ya. Oke, maaf, minjah-minjah. 2x min 2, x min 3 kurang dari 4, kurang dari 0. Ini kita samakan penyebutnya, yaitu jadi x min 3 semua. Yang ini tetap 2x min 2, yang sini dikali x min 3. Jadi jadinya min 4 dikali x min 3. Atau jadinya 2x min 2 min 4x plus 12 dibagi x min 3. Terus tandanya kurang dari 0. Yang atas jadinya 2x min 4x itu min 2x plus 10 per x min 3 kurang dari 0. Nah, kita nemu lagi bentuk pertidaksamaan rasional. Oke, mungkin ini saya hapus dulu ya. Mungkin ini saya hapus dulu. Di sini saya hapus dulu. Yang penting kalian udah tahu. Oke, mungkin tak tulis dulu ini nanti daripada lupa. Syaratnya tadi yang pertama adalah x kurang dari 1 atau x lebih dari 3. Biar ini nanti ketika saya hapus tidak lupa. Tapi jangan lupa ya, itu tadi prosesnya sudah kalian ketahui. Oke, selanjutnya kalau sudah ini nanti bentuknya sama kayak yang tadi ya, berarti kita narik yang pertama itu syarat dulu ya. Syaratnya yaitu x min 3 tidak boleh sama dengan 0, atau yang bawah sini. Berarti x tidak boleh sama dengan 3, sama dengan yang ini ya ternyata. Lalu kalau sudah, kita cari CPN-nya. CPN-nya ada 2, yaitu min 2x plus 10 sama dengan 0, berarti min 2x sama dengan min 10, berarti x sama dengan 5. Terus CPN yang selanjutnya adalah tinggal diganti, ini tinggal diganti sama dengan, lalu kita gambar di garis bilangan. Garis bilangannya ada 3 dan 5, CPN-nya 3 dan 5. Oke, di sini jelas ya, karena tandanya ini adalah kurang dari, nggak pakai sama dengan, maka bolong semua. Yang 3 ini bolong karena jadi syarat, yang 5 bolong karena ini. Nah, oke, kita akan cek menggunakan angka 0 ya. Kita akan cek menggunakan angka 0. 0 itu di sebelah kirinya 3. 0 kita masukkan ke sini nih. 0 itu dimasukkan ke sini nih. Ketemunya berapa nih? Jadi kan min 2 kali 0 plus 10, yang bawah 0 min 3. Ini 0, 10 ya, berarti per 0 min 3, min 3. Berarti ketemunya adalah min. Berarti ketika dimasukin 0 ketemunya min. Berarti sini plus, sini min. Kalau sudah, yang dicari adalah yang kurang dari. Berarti ini ke kiri, yang sini ke kanan. Atau kesimpulannya x kurang dari 3 atau x lebih dari 5. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita simpulkan. Oke, kita simpulkan ya jadinya ya. Jadi kita simpulkan saja. Jadi yang pertama itu x lebih dari 1, jadi ini gambar garis bilangannya ya. Ternyata titik-titiknya itu ada 4, tapi ini sama ya, 3. Jadi cuma ada 1, 3, dan 5. Jadi 1, 3, dan 5. Oke, kita cari dulu mana yang penuh dan mana yang bolong. 3-nya di sini bolong semua ya, sepakat, karena di sini juga sama. Lalu 5-nya di sini dia juga bolong. 1-nya di sini yang penuh. Oke, kalau 1-nya penuh berarti gini ya.
Oke, kalau sudah kita akan coba tarik garisnya. X kurang dari 1 berarti ke kiri, X lebih dari 3 berarti ke kanan, X kurang dari 3 ya ini ya. X kurang dari 3 berarti ini juga ke kanan, kanan sana. Lalu yang satu X lebih dari 5 berarti ke sana. Oke. Berarti penyelesaiannya atau kesimpulannya berarti ada yang paling banyak kena arsiran atau yang paling banyak dilewati garis ada dua ya, sininya 5 dan sini. Nah, ada dua ya. Jadi yang merupakan daerah penyelesaian itu ada dua. Oke, berarti kita tinggal tarik kesimpulan saja ya di sini ya. Ada dua daerah ya tadi ya. Karena arsirannya itu dilewati garis yang paling banyak, ada dua tumpukan tuh mungkin ya. Jadi nanti yang pertama ini adalah X kurang dari sama dengan 1, atau yang kedua adalah X lebih dari 5, nggak pakai sama dengan, ini nanti jadi HP-nya ya. HP-nya ini dengan X itu anggota bilangan real pokoknya. Oke, itu ya. Jadi kita udah bahas nih semua untuk model soalnya, kemungkinan besar yang keluar itu cuma seperti ini ya nanti ya. Paling cuma bedanya nanti sedikit tinggal di apa ya namanya, tinggal dikembangkan dan kalian bisa latihan sendiri menggunakan beberapa soal yang ada di internet ataupun ada di buku padat kalian. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai bentuk pertidaksamaan irasional. Ini adalah materi kelas 10 di semester 1 ya, di semester 1. Jadi mungkin karena pandemi ya, ada beberapa materi yang tidak dikeluarkan, namun saya tetap akan membahas karena kalian harus tahu ya, kenapa minimal kalian tahu dulu dasarnya. Jadi kalau kalian nanti menemui bentuk ini tuh ada bayangan gitu. Kalau misalnya tidak diajarkan, nanti kalian rugi dan mendapatkan materi ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya, lalu bisa di-share juga video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa nanti komen juga misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa nanti kalau misalnya ada waktu akan saya bahas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.